Bacaan dari Kisah Para Rasul. Paulus meninggalkan Korintus dan kembali ke kota Antiokhia di Syria. Setelah beberapa hari lamanya tinggal di Antiokhia, ia berangkat dan menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos. Ia berasal dari kota Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes saja. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa Apolos ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya tentang jalan Tuhan. Karena Apolos ingin menyeberang ke daerah Akhaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akhaya, Apolos oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu Dan bersamamu Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya, aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak kukatakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Kini aku meninggalkan dunia lagi dan pergi kepada Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Konfrater, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita dengarkan tadi dalam bacaan pertama, Apolos sebagai seorang yang fasih dalam pewartaan, fasih berbicara, dan dia mengatakan tentang Yesus. Tetapi di balik itu ada kekurangan dirinya. Pengetahuannya masih terbatas hanya sampai pada pembaptisan Yohanes Pembaptis. Yang lain-lain masih kurang. Dan dikatakan tadi, Priscilla dan Aquila mendengar hal itu, mereka memanggil Apolos dan dengan teliti menjelaskan kepadanya tentang jalan Tuhan, tentang Yesus Kristus. Bagi saya ini suatu sikap kerjasama yang baik dalam karya pewartaan. Kalau kita dalam karya pewartaan ada persaingan yang tidak baik, maka dalam kondisi seperti Apolos tadi, pasti dia akan dijatuhkan. Banyak bicara tetapi kurang pengetahuan. Masih ada yang kurang. Sehingga pasti dia akan diejek. Tetapi kalau kita berpikir untuk bekerja sama, bagaimana supaya karya pewartaan terus berkembang, maka kita akan bersikap
seperti Priscilla dan Aquila, panggil dan menjelaskan, memberikan informasi lebih sehingga mereka yang masih kurang atau ada kekurangan dalam karya-karya pewartaan itu bisa semakin dilengkapi dalam konteks pembinaan di rumah keuskupan ataupun di mana saja. Hal inilah yang senantiasa dipegang, yakni para frater, seminaris yang kurang dipanggil untuk diingatkan hal-hal yang kurang, sehingga kelak dalam karya pewartaan bisa melaksanakan tugas pewartaan semakin lebih baik. Begitu juga dalam karya-karya pewartaan para imam, bahkan juga para frater mengingatkan pastor, mengingatkan pemimpin yang lain untuk saling melengkapi sehingga semakin lebih sempurna dalam karya pewartaan, sehingga pewartaan semakin berkembang. Baru-baru dalam hal secara langsung untuk proses pentabisan dari Bapak Uskup, ada yang mengatakan atur baik-baik supaya secara langsung kita tuh jangan diambil oleh orang atau jangan dipencuri oleh orang lalu mereka pakai untuk kepentingan mereka atau keuntungan mereka. Saya katakan kita ini punya fungsinya mewartakan. Justru semakin banyak orang ambil dan bagikan, entah dalam kepentingan apa, yang penting tidak untuk hal yang tidak baik, silakan saja. Jangan simpan-simpan. Sehingga apa yang menjadi fungsi kita pewartaan lewat media-media sosial, antara lain lewat live streaming untuk kegiatan-kegiatan keuskupan, kegiatan-kegiatan Bapak Uskup, kita biarkan dan semakin banyak orang ambil, silakan. Yang penting mereka tidak memanfaatkan untuk hal yang jahat. Dan antara lain dalam konteks ini, tugas-tugas pewartaan untuk kita saling melengkapi, membiarkan orang lain terus untuk mewartakan tentang hal yang baik dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa supaya dalam kehidupan kita, entahkah sebagai calon imam, sebagai imam maupun umat sekalian, kita saling bekerja sama sehingga kita semakin sempurna dalam karya-karya pewartaan, sehingga semakin banyak orang mengenal dan percaya pada Kristus dan diselamatkan. Semoga demikian. Amin.